Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Pada bagian ini kita lanjut tentang persamaan simpangan pada gelombang berjalan. Persamaan simpangan gelombang berjalan yang paling umum adalah sebagai berikut. Nah, Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus K kali X atau KX. Perhatikan, di sini ada plus minus, di sini ada plus minus. Dua tempat ini ada plus minus. Ini artinya pada waktu tertentu kita bisa pakai plus. Pada waktu tertentu kita bisa pakai minus. Untuk A di depan A ya. Begitu juga dengan di depan K. Pada waktu tertentu kita bisa pakai minus. Pada waktu lain kita bisa pakai positif. Nah, bila mana itu terjadi, ini syaratnya. Kalau di depan A kita pakai positif, di sini kita pakai positif, itu berarti simpangan awal gelombang ke atas. Oke. Simpangan awal gelombang ke atas berarti kita pakai positif di depan sini. Maksudnya gini, simpangan awal gelombang tuh gini, kalau ada satu gelombang seperti ini, dia mulai bergerak ke atas dulu baru terbentuk gelombang. Jadi dia mulai bergerak ke atas. Oke. Maka kita pakai A-nya positif. Kalau dia bergerak ke atas ini, kadang-kadang di soal dia bergerak ke sumbu Y positif. Ingat, di dalam koordinat kartesius ke atas itu adalah Y positif. Nah, bila mana kita pakai negatif di depan A, amplitudo ini, kita pakai negatif, itu pada saat simpangan awal gelombang ke bawah. Jadi dia gini, dia bergerak tapi ke bawah dulu baru terbentuk gelombang. Jadi dia ke bawah terbentuk gelombang. Nah, ke bawah berarti dia menuju sumbu Y negatif. Di koordinat kartesius ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan bila mana A positif dan bila mana A negatif. Yang bagian berikut di sini K-nya negatif, kita pakai negatif duluan. K-nya negatif bila mana ini K-nya negatif, itu berarti gelombang merambat ke arah kanan. Oke. Jadi gelombang merambat ke arah kanan itu kita katakan nilai K-nya negatif. Oke. Berarti kalau kita gambarkan merambat ke arah kanan berarti seperti ini. Ke arah kanan ini ya. Atau di dalam koordinat kartesius perambatan ke arah kanan ini artinya dia merambat ke arah X positif. Oke, jadi ke arah kanan atau ke arah X positif berarti nilai K kita pakainya negatif. Yang terakhir kita pakai nilai K positif, itu berarti gelombang merambat ke arah kiri. Jadi kalau kita gambarkan ke arah kiri berarti gelombang merambat ke arah kiri seperti ini. Oke. Ke arah kiri ini anak-anak itu sama dengan dia ke arah sumbu X negatif. Oke. Jadi ini persamaan umum dari gelombang berjalan. Bila mana dia positif, anak-anak harus ingat, bila mana A-nya negatif, bila mana K-nya negatif, bila mana K-nya positif. Ini aturannya. Oke, nah coba kita lihat beberapa contoh soal ya. Oke, saya kasih hapus dulu yang ini. Nah, misalnya persamaan gelombang seperti ini. Y sama dengan positif. Kalau tidak ditulis berarti ini positif ya. Positif 0,4 sin pi dalam kurung 0,2 T kurang 0,3 X. Maka kita cocok-cocokkan seperti video kali lalu. Di sini positif. Positif berarti ini gelombang apa? Dia A-nya positif. Berarti simpangan awalnya ke atas. Jadi kalau kita gambarkan dia simpangan awalnya ke atas gini. Oke. Terus dia akan merambat ke kanan atau ke kiri. Berarti kita lihat nilai K-nya positif atau negatif. K pasangannya dan X. Kita lihat ini X, berarti K-nya. K-nya ternyata negatif. Negatif artinya
berarti gelombang merambat ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif. Berarti betul gambar ini, dia merambat ke arah kanan. Dia mulai merambat dari titik setimbang ke sumbu Y positif dan dia merambat ke arah sumbu X positif. Ini contohnya. Nah, sekarang kita mau lihat satu contoh soal dia gini. Jadi persamaan gelombang transversal, anak-anak diminta menentukan persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang sumbu X positif. Sumbu X positif berarti ke arah kanan, betul ya? Dan mulai merambat dari titik 0 kesetimbangan, titik kesetimbangan 0 ke arah sumbu Y positif. Berarti sumbu Y positif berarti ke atas. Dengan amplitudo 0,2 meter dan cepat rambat gelombangnya 360. Panjang gelombang atau lambdanya 60 meter. Oke, maka persamaan gelombangnya apa? Itu yang anak-anak diminta. Maka kita bisa buat diketahuinya. Anak-anak perhatikan sini, kita bisa buat diketahuinya. Yang pertama bahwa gelombang ini merambat ke arah sumbu X positif. Sumbu X positif atau ke arah kanan berarti nilai K-nya harus negatif. Empat aturan tadi. Yang kedua, bahwa dia merambat dari titik 0 ke arah sumbu Y positif. Kalau sumbu Y positif, ingat tadi berarti nilai A-nya harus positif. Maka nanti kita sudah bisa gunakan dalam persamaan umum. Kemudian anak-anak juga harus menentukan persamaan lengkapnya dengan diketahui A-nya adalah 0,2 meter, V-nya adalah 360 meter per sekon, dan lambda adalah 60 meter. Oke, jadi anak-anak disuruh menentukan persamaan simpangan gelombang. Nah, bagaimana caranya? Mari perhatikan anak-anak pembahasannya. Nah, ini persamaan umumnya ya. Jadi kita harus tentukan kita pakai positif atau negatif dari soal tadi. Terus yang ini kita pakai positif atau negatif sesuai dengan soal tadi. Dari soal tadi kita ketahui bahwa nilai dia bergerak ke sumbu X positif, berarti kita harus pakai K-nya, kita harus pakai negatif di sini. Oke. Dan karena dia mulai bergerak dari titik setimbang ke arah atas atau ke arah sumbu Y positif, maka A-nya harus positif. Maka kita pakai di sini A-nya positif. Oke. Maka persamaannya akan jadi seperti ini. Y sama dengan positif A sin omega T kurang KX. Tidak ada plus minus lagi karena kita sudah tentukan ini positif, yang ini negatif. Berarti yang berikut kita harus tentukan A punya nilai berapa, omega punya nilai berapa, K punya nilai berapa. Nah, berarti kita lihat dari yang diketahui tadi. Dari diketahui tadi kita sudah bisa tentukan nilai A atau amplitudo. Amplitudonya adalah 0,02 meter. Berarti tinggal kita taruh diganti di A sini 0,02 meter. Nah, yang belum diketahui anak-anak adalah omega dan K. Maka kita harus cari. Yang diketahui di sini adalah V, kecepatan rambat gelombang, dan panjang gelombang. Maka kembali kita ingat beberapa video kali lalu, omega itu, kalau anak-anak ingat, omega itu adalah 2pi per T, atau omega itu sama dengan 2pi kali F, frekuensi. Oke, maka kita harus cari frekuensi ini dulu. Frekuensi ini kita bisa dapat dari mengingat bahwa kecepatan itu, cepat rambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Berarti frekuensi sama dengan kecepatan bagi panjang gelombang. Oke, lihat, kecepat V sama dengan lambda kali F, berarti F sama dengan V bagi lambda. Maka kita masukkan V-nya, nilainya di sini 360, sedangkan lambda nilainya adalah 60. Maka kita dapat 360 bagi 60, 0 dan 0 kita coret. 36 bagi 6 adalah 6 Hz. Kita sudah dapat frekuensinya 6 Hz, kita masukkan di sini, maka kita dapat omeganya. Omega sama dengan 2pi kali F. Maka kita dapat omega sama dengan
2pi kali F-nya 6 Hz. Maka kita dapat omeganya adalah 12pi. Oke, nanti kita masukkan ini ke dalam persamaan. Yang berikut K. K-nya kita belum tahu. Oke, K-nya berapa? Ingat, bersama kita pernah bahas pada beberapa video kali lalu bahwa K itu anak-anak, K itu adalah 2pi per lambda. Maka kita sudah tahu lambdanya sudah ada. Maka kita dapat 2pi, lambdanya 60 meter, 2pi per 60, 2 nya kita coret 60, sisanya adalah 30, pi per 30. Maka omeganya kita sudah dapat 12pi, K nya kita sudah dapat pi per 30. Tinggal kita masukkan, ganti omega dan K ini. Oke, ganti juga dengan A ini. Maka persamaan hasil setelah kita cari adalah ini dia persamaan lengkapnya, Y sama dengan plus positif 0,2, ini A nya, sin dalam kurung omeganya adalah 12pi, tapi ada T di sini, jadi T ini tetap omeganya kita masuk, tetap kasih masuk T. Terus K nya kita dapat adalah minus pi per 30, tapi ada variabel X di sini, maka kita tetap pakai variabel ini. Oke, jadi ini adalah persamaan lengkap dari soal yang diminta. Oke, kita sudah dapat. Itu saja anak-anak, semoga penjelasan video ini bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan soal dan tugas-tugas yang diberi. Terima kasih.